Selamat sore, perkenalkan nama saya Rionta Jeremia Ginting dari kelas IKA Humas 6 dengan NIM 41818192. Di sini saya akan menjawab soal ujian matkul komunikasi pembangunan. Yaitu soal yang pertama, jelaskan inti materi yang telah kelompok kalian presentasikan. Pengertian komunikasi pembangunan mengaitkan pembahasan komunikasi dengan pembangunan sudah tentu kajiannya tidak lepas dari usaha penyebaran pesan-pesan, ide, gagasan, dan inovasi kepada sejumlah besar orang. Bagaimana suatu ide, gagasan, atau inovasi pembangunan diperkenalkan, dijelaskan hingga menimbulkan efek tertentu sebagai suatu yang bermanfaat. Soal yang kedua, jelaskan implikasi contoh kasus dari materi kelompok kalian secara lengkap. Di sini saya mengambil contoh kasus di bagian kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan, proses pengembangan di bidang kesehatan akan sangat membutuhkan komunikasi kesehatan yang sangat jelas. Contohnya, suatu rumah sakit mungkin tidak berkembang dengan baik bila akses informasi rumah sakit tersebut sulit. Masyarakat saat ini cenderung memilih cara-cara yang praktis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disinilah peran komunikasi bisa diterapkan sebagai bagian dalam pembangunan di bidang kesehatan. Bisa kita lihat banyak rumah sakit yang menerapkan situs informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan propaganda dan media massa. Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Contohnya, pengaruh kebijakan. Kebijakan tertentu akan dicetuskan oleh pemerintah juga bisa menjadi bentuk propaganda. Penggunaan media massa tetap dilakukan sebagai langkah yang dinilai paling efektif dalam mempengaruhi. Walaupun akan terjadi pro dan kontra, namun setidaknya propaganda tersebut akan tetap bisa diterima oleh pihak. Macam-macam media komunikasi bisa digunakan untuk kepentingan ini. Yang kedua, media massa merupakan suatu sumber informasi, hiburan, dan sarana. Pengertian media massa sendiri alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang-orang banyak, publik secara serentak. Soal yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan dua teknik propaganda. Di sini saya memilih yang pertama, glittering generalities. Menggunakan kata yang baik untuk melukiskan suatu agar mendapat dukungan, lagi-lagi tanpa menyelidiki ketepatan asosiasi itu. Misalnya, AS menyebutkan operasi mereka ke Afghanistan beberapa waktu lalu sebagai operasi keadilan tak terhingga. Dengan misi hukum tanpa batas, begitu juga saat merencanakan serangan ke Irak. AS menyebutkan sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan manusia dari teror senjata pemusnah massal. Yang kedua, saya memilih plain folk, imbauan yang mengatakan bahwa pembicara berpihak kepada khalayaknya dalam usaha bersama yang kolaboratif. Misalnya saya salah seorang dari Anda, hanya rakyat biasa. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan teori framing? Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Contoh framing intelektual adalah bagaimana Metro TV, misalnya memberitakan aksi 212 secara berbeda dengan ketika memberitakan aksi 412. Sekian dari saya. Terima kasih.